Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga salam, kembali lagi bersama podcast Ngopijang, ngobrol perihal iman, janarian Kang. Oke, bagaimana adik-adik puasanya? Semoga masih tetap semangat ya. Tentunya harus terus semangat dong ya di bulan Ramadan kita kali ini gitu. Oke, nah kali ini podcast Ngopijang kali ini kita akan membahas mengenai hikmah puasa. Nah, Ibu sekarang ditemani oleh Pak Dadang. Assalamualaikum Pak Dadang, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik-baik saja untuk kali ini ya. Oke. Untuk besok, karena kita nggak tahu besok ya. Iya betul ya, kita nggak tahu ya besok gimana ya. Puasanya gimana Pak Dadang? Sampai saat ini Sampai saat ini masih semangat. Alhamdulillah. Belum buka ya? Belum dong. Nanti bukanya. Kita kan masih sahur ini. Ya, betul. Ya, udah mikirin buka nih ya Pak Dadang. Aduh. Maklum udah nunggu buka puasa, nunggu takjil ya Pak ya. Betul. Oke. Ya, perutnya biasa perut keroncongan. Iya. Kata anak-anak ya perut keroncongan. Oke, nah adik-adik dan wargi asalam, jangan lupa sambil nonton podcast Ngopijang, kalian juga harus tetap menerapkan protokol kesehatan ya. Selalu jaga jarak dan mencuci tangan begitu. Nah, kebetulan karena sekarang Ibu dan Pak Dadang ada hand sanitizer, jadi kami akan menggunakan hand sanitizer. Mari Pak, kita gunakan hand sanitizer-nya. Iya. Oke. Nah, untuk adik-adik dan wargi asalam, boleh menggunakan air di rumah ya, air dan menggunakan sabun begitu. Nah, mungkin wargi asalam dan adik-adik juga udah pada penasaran nih Pak terkait hikmah puasa katanya gitu. Nah, mungkin pertanyaan pertama gimana? Intinya dulu mungkin ya Pak ya. Kenapa sih kita harus berpuasa gitu secara agama gitu? Kenapa sih kita harus berpuasa? Baik. Sebelumnya saya ucapkan salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa untuk semuanya, wargi-wargi asalam. Mudah-mudahan hari ini tetap semangat, tetap menjaga kesehatan dengan berbagai jenis aturan-aturan kesehatan ya. Baik, kenapa kita harus berpuasa? Sesuai dengan ayat Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi ketika kita ingin diakui menjadi orang yang beriman menurut Allah ya, karena dalam Al-Qur'an ya, bukan dalam yang lain. Dalam Al-Qur'an ya ayyuhalladzina amanu. Jadi kalau kita ingin diakui menjadi orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, terdatang kepada berpuasa. Jadi diwajibkan akan kita berpuasa. Ketika dia ingin diakui jadi orang yang beriman, maka salah satu syaratnya adalah berpuasa. Di akhir ayat tatakun, supaya menjadi orang-orang yang bertakwa, karena Allah akan mengangkat orang-orang yang senantiasa berpuasa karena Allah lillahi ta'ala. Karena salah satu amalan yang tidak ada yang tahu kecuali dirinya dan Allah itu cuma satu, puasa. Sholat kita bisa bikin-bikin ya, tapi puasa kita tidak tahu bagaimana puasa kita, nggak tahu, hanya Allah yang tahu dengan kita. Kita puasa hari ini, orang lain tinggal kita hapus bibir kita, kelihatan sama orang yang berpuasa. Maka orang yang berpuasa itu hanya Allah dan diri kita sendiri yang tahu, itu ya. Jadi kewajiban untuk berpuasa itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Maka siapa yang tidak berpuasa berarti dia tidak termasuk ke dalam orang-orang yang beriman. Karena ada orang Islam, ingat, ada orang Islam tapi tidak beriman. Ada orang Islam yang beriman, maka wajib berpuasa. Ketika dia sudah berpuasa, maka akan diangkat derajatnya menjadi orang yang bertakwa. Mudah-mudahan dari kita semua ya seperti itulah. Jadi mudah-mudahan kita termasuk bisa orang-orang yang diangkat derajat untuk yang berpuasa. Amin. Ya Allah. Ada syarat puasanya. Ketika kita berpuasa ada syaratnya ya, tidak seenaknya. Apakah puasa itu cuma mulutnya saja atau perutnya aja? Ternyata tidak. Takwa itu adalah di akhirnya itu adalah waro, senantiasa berhati-hati. Jadi orang yang berpuasa diangkat derajatnya menjadi orang yang bertakwa, dan syarat orang yang bertakwa satu yang paling akhir adalah waro. Kan dia ada tawadu, ada qanaah. Tapi yang terakhirnya adalah waro, karena waro itu ada hati-hati, itu paling sulit. Hati-hati dalam mulut, hati-hati menggunakan telinganya, hati-hati menggunakan matanya, tangannya, kakinya, itu semuanya akan ditanyakan di akhir nanti ketika sudah
ajal menjelang, maka semuanya akan ditutup ya, mulutnya akan ditutup, kecuali semua anggota badannya akan Allah tanya semuanya. Berbuat apa waktu dia hidup? Itu mungkin ya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang meninggalkan puasa lah. Amin. Amin ya Allah. Berarti ya tadi kenapa kita harus berpuasa, karena sebagai syarat untuk menjadi orang yang beriman dan mendapatkan takwa gitu ya Pak ya. Menjadikan derajat takwa, mudah-mudahan, karena derajat takwa itu ya memang sangatlah sulit. Cuman kalau kita tidak berusaha untuk menjadi orang yang bertakwa, kapan kita mau bisa jadi orang yang bertakwa? Oke. Iya. Nah, oke. Kemudian selanjutnya nih, kalau tadi kan sudah jelas kenapa kita harus berpuasa, karena untuk sebagai orang yang beriman dan untuk mendapatkan takwa, itu level tinggi gitu ya Pak, derajatnya yang tinggi gitu. Nah, sekarang mungkin ada juga yang bertanya, memang ada nggak sih manfaat yang mungkin di luar agama? Jadi manfaat ke tubuh kita gitu ketika kita berpuasa. Nah, itu apa saja sih Pak kira-kira? Manfaat untuk kita sendiri ketika kita berpuasa sesuai dengan hadis Rasulullah, sumu taswihu ya. Jadi puasa itu adalah sehat. Jadi puasa juga bisa menjadikan obat. Contoh nih, ketika kita ke rumah sakit, bukan kita ya, orang lain aja ya, kita yang jadi benar-benar rumah sakit. Iya betul. Mudah-mudahan tidak ya kita. Iya, amin ya Allah. Ketika ada yang di rumah sakit, dia akan melakukan operasi kan ya, maka diwajibkan bagi dia untuk berpuasa 1 hari. Artinya apa? Mungkin ketika orang berpuasa, perut ini diistirahatkan dahulu kan. Kalau perut sudah istirahat, maka seluruh organ tubuh kita semuanya istirahat. Kenapa? Karena semuanya berawal dari perut. Ketika kita makan, makanan masuk ke perut, diolah menjadi energi ya. Nah, energi tersebut digunakan oleh tubuh kita. Nah, kalau kita berpuasa, berarti si tubuh ini akan berpuasa seluruhnya. Ketika perutnya berpuasa, maka seluruh anggota badannya berpuasa. Maka ketika dilakukan pembedahan atau operasi, mungkin pihak-pihak kedokteran tidak terlalu sulit bagi orang yang berpuasa. Selain dari kata Rasulullah, karena berpuasa itu adalah obat. Banyaklah kisah-kisah orang-orang dahulu yang mungkinnya sebelum kita, bahwa ada yang punya penyakit mania akut, kronis, ketika dia berpuasa malah sembuh. Tapi sebaliknya, ya ada orang-orang yang tidak mau berpuasa banyak, tapi kita yang nggak usah sebutkan lah, biarlah mereka oknum lah gitu ya Pak ya. Nanti kita bahas kenapa orang ini tidak mau berpuasa, ya kita bahas nanti. Mudah-mudahan nanti kalau ada pertanyaannya ya dijawab, kalau nggak ada ya cukup sekian dan terima kasih. Oke ya, nanti kita lihat ada nggak ya pertanyaannya. Tapi jangan ditanyakan juga ya. Berarti tadi manfaatnya justru universal gitu ya Pak, bisa untuk orang sehat dan orang sakit berpuasa itu. Justru malah dianjurkan untuk yang sakit gitu ya Pak ya. Ketika akan melakukan pembedahan kan oleh pihak rumah sakitnya dianjurkan dulu untuk berpuasa 1 hari minimal, itu kan baru dia bisa melakukan operasi kan, seperti itu. Karena ya sumber penyakit tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Dadang itu dari perut gitu ya Pak ya. Perutnya itu ya. Oke. Nah, mungkin selanjutnya mungkin ada orang lain nih Pak, orang lain di nun jauh di sana gitu ya Pak ya. Mungkin ada orang-orang yang tidak pernah berpuasa sama sekali dalam seumur hidupnya. Mungkin pernah lah puasa sunnah aja 1 kali gitu misalnya. Ramadannya nggak pernah sama sekali misalnya. Ini mah orang nun jauh di sana gitu ya Pak ya. Mudah-mudahan. Iya, nah mungkin gimana ya, mungkin dampaknya secara agama maupun secara kesehatan gitu untuk orang yang sama sekali tidak pernah berpuasa gitu. Baik, kita lihat dari sisi agama dulu ya. Ketika kita tidak berpuasa, mungkin ada orang-orang yang tidak berpuasa sama sekali, ada orang non-Islam ya. Tapi di agama-agama lain juga ternyata ketika saya tahu ada ya yang berpuasa. Di agama Hindu ada puasa. Cuman pelaksanaannya yang berbeda. Agama Buddha ada puasa. Agama Kristen juga mungkin baru beberapa bulan kemarin lah saya berdialog dengan orang Nasrani. Ternyata mereka juga berpuasa. Jadi bukan kita aja yang gitu ada juga mereka berpuasa. Nah, kita kaitkan lagi kepada orang Islam yang tidak pernah puasa ya. Padahal dia telah diwajibkan. Maka hukum orang yang tidak berpuasa dosa besar. Dosa besar. Kalau saya mengutip dari Al-Hadis yang diriwayatkan oleh dalam kitab Ibnu At-Taimiyah ya, ketika kita tidak berpuasa dan menghalalkan puasa tersebut, jadi batal, nggak apa-apa gitu ya, atau tidak puasa tidak apa-apa, padahal dia orang Islam, menyepelekan maka dihalalkan untuk dibunuh. Itu dihalalkan untuk dibunuh ya. Jadi dihalalkan untuk dibunuh.
Kalau orang yang fasik gimana? Orang yang fasik yang batal puasa, maka dia wajib membayar sejumlah yang dibatalkannya tersebut. Menurut imamnya, mungkin imamnya sekian ya mungkin ya, karena ada imamnya yang pemimpinnya yang menentukan mungkin. Nah, orang yang fasik ini yang keluar dari jalan Allah ya, mereka orang-orang yang tidak taat dengan aturan-aturan Allah. Tapi orang Islam orang Islam juga banyak orang Islam. Ada yang terakhir adalah orang yang tidak tahu sama sekali. Nah, kecuali orang yang tidak tahu sama sekali, maka dia wajib dikasih tahu. Jadi kalau orang Islam tidak tahu sama sekali, keterlaluan ya, asa-asa gitu. Ada juga menurut Ibnu Baz ya, bahwa meninggalkan puasa itu adalah salah satu kemungkaran yang sangat besar. Jadi sangat mungkarnya itu mungkin dibandingkan yang lain, puasa itu kemungkarannya sangat besar. Maka jalan salah satunya menurut Ibnu Al-Baz itu adalah dengan bertaubat kepada Allah, karena Allah akan membukakan pintu tobat. Semuanya dibukakan oleh Allah pintu tobat untuk seluruh umat Islam ya, khususnya kita orang Islam, sampai dia napasnya ada di tenggorokan. Jadi kalau dia masih hidup, masih bisa tobat, kenapa tidak? Juga ada menurut Imam Ibnu Al-Haytham itu dosa yang 141 itu adalah meninggalkan salah satu bocor atau berbuka puasa atau tidak puasa walaupun satu hari. Itu adalah dosa yang ke 141 yang disengaja gitu. Betul, ya? yang disengaja. Nanti pembahasannya kalau yang 139-nya apa? Nanti kalau mudahan ada waktunya kita bahas ya, dosa-dosa yang lainnya seperti itu. Mudah-mudahan ada waktunya lah. Ya. Oke, berarti tadi dampak tidak berpuasa untuk secara agama begitu ya, betul, itu dosa besar, bahkan layak untuk dibunuh ya. Kalau menurut salah satu imam seperti itu dihalalkan untuk dibunuh. Kalau untuk apalagi ya kesehatannya ya? Iya, untuk kesehatannya. Tapi untuk wargi asal, nah ini untuk tadi referensi menurut satu imam katanya gitu ya, kalau ketika dia sudah dikasih tahu berkali-kali, kemudian sudah dikasih tahu lah, kemudian diajak dan lain sebagainya, namun misalnya oknum tersebut malah jadi merusak dan lain sebagainya. Ya, betul. Ya, tapi tentu saja itu bukan jalan utama ya untuk dilakukan gitu. Cuma inilah sebahaya ininya begitu ya ketika meninggalkan puasa dengan sengaja. Karena gitu, kenapa kan sudah dijelaskan ya dalam rukun Islam ya. Salah satunya itu adalah yang pertama, menjadi seorang dikatakan Islamnya benar-benar kafah. Islam yang pertama adalah ketika apa? Syahadat. Jadi orang yang syahadat itu wajib dia berpuasa. Kenapa? Karena ada disebutnya syahadat, sholat dan puasa ya. Maka ketika dia sudah sholat tapi tidak berpuasa, ya ini. Karena salah satu orang yang Islam, ketika dia udah Islam, ya wajib sholat. Ketika dia sholat, ya wajib puasa. Kalau dia puasa tapi tidak sholat, gimana? Sementara sholat itu adalah kunci daripada segala amalannya. Kunci amalan yang lainnya ada di sholat. Amalan yang paling Allah sukai adalah pada orang-orang yang senantiasa berpuasa. Kalau dalam saya lupa lagi kitabnya apa, Allah sangat menyukai kepada orang-orang yang kurus. Kasihan ya orang-orang yang gendut, gimana itu? Kan salah satu Allah menyukai kepada orang yang suka menyendiri, Allah menyukai kepada orang-orang yang suka nangis, Allah menyukai kepada orang-orang yang kurus. Orang yang kurus langsung senang, wah saya kurus, udah saya kurus. Tidak termasuk kurus, berarti tidak disukai oleh Allah. Tapi ternyata di balik itu ada keterangan yang lainnya ya. Satu, orang yang menyendiri, dia tidak pernah mau membicarakan atau menggunjingkan orang lain. Alhamdulillah, semoga saya termasuk. Dia menyendiri, takut lidahnya ngomongin orang lain, takut telinganya mendengarkan ini ucapan yang buruk ya, Pak. Orang Allah menyukai kepada orang yang sering menangis. Satu, menangisnya karena dia selalu teringat akan dosa-dosanya. Jadi bukan menangis karena galau, diputusin ya. Yang sekarang ya, anak-anak muda sekarang diputusin nangis gitu kan. Biasa itu. Tapi Allah menyukai kepada orang yang nangis itu adalah orang yang senantiasa ketika dia ingat dengan dosanya, maka dia mencucurkan air matanya. Jadi tangisan karena mengingat dosa. Betul. Nah, yang terakhir adalah Allah menyukai kepada orang yang kurus. Bagaimana? Kurus sih saya. Kurus ya. Ternyata orang yang artian kurus itu bukan kurus karena kurus tidak pernah makan. Artinya orang yang senantiasa mengosongkan perutnya, orang yang sering berpuasa. Maka Allah menyukai kepada orang tiga orang ini. Berpuasa. Mudah-mudahan kita bisa
Masuk salah satunya lah. Jangan tiga-tiganya, sulit mungkin, tapi salah satunya juga alhamdulillah. Mudah-mudahan. Amin ya Allah. Nah, wargi asalam, tadi kita sudah membahas mengenai hikmah berpuasa. Jadi puasa itu tadi yang kita dapat ya. Jadi puasa ini adalah kunci untuk menaikkan derajat takwa kita gitu ya. Derajat keimanan, derajat takwa kita gitu untuk adik-adik. Jadi dan takwa ini sangat sulit didapatkan gitu ya Pak ya. Sangat sulit. Iya, tapi melalui puasa kita bisa, insya Allah bisa menjadi salah seorang yang mendapatkan derajat yang tinggi gitu ya. Mudah-mudahan, amin ya Allah. Kita optimis dulu ya wargi asalam sambil terus berusaha gitu ya Pak ya. Usaha, karena yang namanya usaha itu tidak ada batasnya. Sama dengan sabar. Kalau kita sabar batasnya di mana? Kalau kita ukur pakai apa ukurnya? Tapi kesabaran itu ada batasnya kata orang-orang. Tapi kata menurut Islam nggak ada batasnya. Sabar itu batasnya di mana? Ketika dia sudah tidak bisa menahan amarahnya, baru itu batasnya mungkin ya. Tapi sabar itu ketika kita masih bisa, ya sabarlah. Sama usaha, ketika kita masih perlu, ya usahalah. Jangan sampai segalanya kepada Allah. Ya, saya serahkan kepada Allah. Langsung serahkan cari rezeki gitu aja. ya. Saya mau cari rezeki. Allah yang nentuin ini, kok tenang aja. Ya bukan begitu. Tetap aja harus ada usahanya. Betul. Nah, begitu. Jadi puasa bukan salah satu usaha kita gitu ya, adik-adik dan warga asalam. Oke, alhamdulillah. Nah, pembahasan kita udah selesai nih Pak tentang hikmah puasa. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya bisa menjadi manfaat gitu ya. Manfaat. Terus yang namanya di bulan Ramadan kita perbanyaklah amalan-amalan, perbanyak zikir, perbanyak ibadah-ibadah yang memang langsung pada Allah, karena derajatnya ketika kita melaksanakan yang wajib, maka Allah akan melipat gandakannya. Jadi puasa yang wajib, yang sunnah aja dihitung pahalanya wajib gitu. Jadi yang wajib apalagi mungkin ya. Wallahu a'lam. Lagian di bulan puasa ini kan ada satu hari yang memang Allah khususkan, wal malaikatur ruh. Jadi malaikat dan ruh itu ruh yang baik ya. Ruh orang-orang yang soleh, mungkin ruh para wali dulu atau ruh para nabi itu akan turun di hari itu dengan para malaikat bareng. Maka semua angin dan semuanya berhenti. Disebut dengan malam Lailatul Qadar. Nah itu di malam Lailatul Qadar itu malaikat dan ruh yang baik itu turun ke bumi. Walaupun nggak tahu kapan waktunya. Ada ketentuannya lah. Menurut imam-imam ini 21, ada yang 23, ada yang 25. Itu tergantung. Jadi sudah ada kita, gitu ya ketentuannya kita. Gitu. Karena kalau kita sendiri yang menunggu-nunggunya malam 21 tidak tidur sama sekali, mending lah daripada tidak. Tapi kalau diisinya dengan produktif itikaf gitu di masjidnya dengan ngaji, ini mah itikaf di masjidnya ngobrol tidur ngapain walaupun tidurnya orang berpuasa itu ibadah ya, tapi kalau siang kalau malam ya ibadah juga. Oke, alhamdulillah warga asalam. Kalau begitu sekian podcast dari Ngopijang. Jangan lupa adik-adik dan warga asalam untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Terima kasih Pak Dadang sudah meluangkan waktunya untuk mengisi podcast Ngopijang. Oke, jangan lupa untuk selalu nonton channel Asalam di podcast Ngopijang. Terima kasih. Kalau begitu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.